Halo pemirsa, apa kabar? Anda menyaksikan VOA Global Report bersama saya, Randy Wicaksana from New York City. Pemirsa, kita ke berita global yang pertama. Hubungan politik Amerika Serikat dengan Tiongkok yang kerap bersitegang sebenarnya berbanding terbalik dengan hubungan dagangnya yang sebenarnya cenderung mesra. Nilainya 690 miliar dolar. Nah, Pak Mansam pelan-pelan mau divestasi dan melakukan yang disebut friendshoring alias mengalihkan investasinya ke negara yang lebih sejalan secara ideologi. Nah, salah satu teman potensialnya adalah salah satu negara demokrasi yang diproyeksikan akan menjadi populasi terbesar di dunia, yakni India. Hubungan pertahanan Amerika Serikat dengan India menjadi isu yang paling mengemuka saat lawatan Perdana Menteri India Narendra Modi ke AS baru-baru ini. Tapi di sela pertemuan tingkat tinggi, hubungan dagang antara kedua negara juga menjadi perhatian. I've talked repeatedly about the need for both governments to be impatient about setting a goal of $500 billion in trade and investment between the United States and India. Pada 2022, total perdagangan antara AS dengan India mencapai sekitar 191 miliar dolar. Pada saat yang sama, data Departemen Perdagangan AS menunjukkan perdagangan AS dengan Tiongkok melebihi 690 miliar dolar. Dengan defisit yang menguntungkan Tiongkok sebesar 383 miliar. Ketimpangan perdagangan ini yang telah berlangsung lama dan juga perbedaan sikap AS dengan Tiongkok dalam isu-isu seperti HAM, demokrasi, hingga penggunaan teknologi untuk pengintaian, menguatkan desakan agar AS melakukan divestasi dari Tiongkok. Pada saat yang sama, menguat wacana untuk melakukan friendshoring atau mengalihkan investasi dan perdagangan ke negara-negara lebih bersahabat, dalam hal ini negara sesama demokrasi seperti India. Istilah friendshoring dipopulerkan oleh Menteri Keuangan AS Janet Yellen. At a time when the United States is really keen to diversify its supply chains away from China, to friendshore, to use Secretary Yellen's phrase, India would love to be part of the new supply chains that are being built. Potensi peningkatan perdagangan AS-India juga menjadi harapan salah satu pimpinan kaukus hubungan AS-India di Kongres. India, with some of the agreements, is going to be buying things from a number of our defense contractors or defense companies. So they're helping to create jobs here in the United States. And that is where we need to learn from the mistake made with China, which was an unreciprocal trade agreement. Pada saat yang sama, India juga didesak melakukan deregulasi guna menarik investasi AS. India's had many long-standing restrictions on foreign direct investment. They have restrictions on foreign ownership. India dan AS tengah menuntaskan sejumlah sengketa seputar tarif, termasuk yang diberlakukan saat pemerintahan pendahulu Biden, mulai aluminium hingga baja, hingga berbagai produk pertanian. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, yang namanya macet bukan punya Jakarta saja. Kota New York, tempat saya berada, juga punya problem yang serupa. Bahkan baru-baru ini ada wacana dari pemerintah New York untuk mengenakan tarif untuk kendaraan mobil atau roda 4 yang masuk ke dalam kota New York untuk mengurangi tingkat kemacetan. Rata-rata ada 70.000 mobil yang masuk ke area Manhattan setiap harinya. Untuk mencegah kemacetan yang semakin parah, pemerintah New York mewacanakan kebijakan mobil wajib bayar hingga $23 atau sekitar Rp300.000 untuk masuk ke kawasan kota Manhattan ini. Lantas, apa tanggapan warga New York? I drive into the city every day. I already pay a toll for $19 coming from Jersey. So that'll be $42 to come to work every single day. Like, who could afford that? If this encourages public transportations and trying to be more climate impact friendly, I think that's where we should be thinking. A lot of money to spend to come to Midtown. But I guess also there are other options, right? You can take the subway, you can take the bus, you can do other things to avoid that surcharge. Jika aturan ini diberlakukan, maka pengendara mobil di area satelit seperti New Jersey, Queens, dan Brooklyn harus bayar ketika masuk ke Manhattan. Jika diibaratkan dengan Jakarta, secara geografis ini mirip dengan kawasan penyanggah Bekasi, Bogor, dan Depok
yang harus bayar jika hendak masuk ke kawasan kota Jakarta. Pakar perkirakan aturan ini bisa kurangi kemacetan hingga 20% dan uangnya bisa dialokasikan untuk meningkatkan infrastruktur transportasi publik di kota New York. Gubernur New York sebut aturan ini juga bisa menguntungkan pengurangan polusi udara dan keamanan di jalan. And think about the pedestrians just trying to get around, the bicyclists, the delivery people. It is dangerous for them. But all this concentrated activity, the vehicles sitting there idling because they cannot move, and our buses that are not moving, it's also creating all this exhaust and emissions that our people are breathing. Kebijakan ini diproyeksikan juga bisa rugikan New York di tengah pemulihan pasca darurat pandemi. The problem with this tax is it discourages people from coming into New York at a time when New York should be encouraging them to come into New York. And so you hurt not only New Jerseyans but New York businesses when you impose a tax like this. Jenis kebijakan ini adalah yang pertama di Amerika, namun bukan di dunia. Kebijakan serupa sudah diterapkan secara sukses di London, Stockholm, Milan, hingga negara tetangga Indonesia, Singapura. Riset di kota-kota tersebut menunjukkan kemacetan menurun dan di saat yang sama penggunaan transportasi alternatif seperti kereta bawah tanah dan sepeda meningkat. Dari kota New York, Randy Wijaksana dan tim VOA. Pemirsa jangan kemana-mana karena setelah ini saya mau ajak Anda jalan-jalan ke Washington DC dan bertemu dengan seorang pengusaha salon di Washington DC yang kliennya adalah politisi-politisi di Capitol Hill. Tetap bersama kami di VOA Global Report from New York City. Ini gimana caranya set up untuk pertama kali? Kok bisa dapat lokasi yang prima seperti ini? Oh, terima kasih pertama. Dengan lokasi ini saya senang banget. Waktu saya kerja sebagai stylist, hair stylist itu kerja sama di company dulu ya, Bubbles. Saya sudah langsung di benak saya suka dengan situasi sini. 10 tahun kerja sama mereka kan saya sudah mempunyai banyak klien karena di dekat kongres ya, untuk laki-laki aja 3 minggu 2 minggu, setiap 2 minggu 3 minggu. Perempuan ada yang setiap minggu juga hanya untuk blow dry ya, karena mereka kan harus kelihatan bagus terus karena mereka itu di TV kebanyakan kan. Jadi setiap ada di online, oh ini ada space kosong, langsung saya hubungi. Kalau aku kira-kira nggak cocok, aku ganti lagi. Biaya sewa per bulan di daerah Capitol Hill, Prime Estate ini berapa Mbak untuk salon? Sebetulnya kalau sekarang bisa jadi lebih dari 5.000, tapi karena saya dapatnya ini waktu pandemik, waktu semua turun harga, jadi bisa lebih murah, berarti bisa jadi kurang. Terus apa lagi yang diperlukan? Setiap daerah selalu beda syarat-syaratnya ya. Harus ada punya jaminan ini, ada yang itu tergantung. Sebagai owner, saya harus punya manager license. Kita harus ngambil tes lagi lewat state board. Meskipun kita sudah dapat cosmetology license, harus ada manager license. Kalau kita sudah dapat, kita ngambil namanya owner license. Membikin ini yang agak lama karena kita dari nol. Dulunya tailor, rusak, penjahit ya. Rusak, benar-benar rusak. Yang paling lama itu surat-suratnya. Permitnya, building permit itu lain dengan permit bisnis. Sampai udah benar-benar
stres itu tahun lalu. Nah itu hampir 2 tahun. Langganannya siapa aja? 60% lebih klienku itu lobbyist sama lawyer. Kebanyakan yang di sini kan lawyer, lobbyist ya. Terus sama anggota kongres juga banyak. Jadi saya itu harus di tengah-tengah. Dua-dua partai aku harus layani semua. Jadi mereka selalu di TV, sering kali kalau ada orang, oh itu customermu di TV, oh itu customermu di TV. Iya, tapi mereka sama, semuanya manusia. Kalau di TV strong, tough, iya ya. Tapi begitu mereka di sini kayak teman, jadi bercanda, bergurau, ngobrol tentang keluarga, ngobrol ya. Banyak gosip-gosip Capitol Hill gitu ya yang banyak sih kalau mau ya. Kalau mau aku denger ini gitu dari staff ya kadang-kala. Tapi aku mencoba menjauhi masalah itu. Aku pengennya kalau di sini relax mereka. Karena mereka sudah stres di sana, tempat kerja. Servis apa aja yang ditawarkan? Kalau kita di sini hanya rambut, jadi orang sini kan time is money ya, uang, waktu adalah uang. Apalagi politisi ya? Iya. Kalau potong rambut paling murah 65, itu untuk potong pendek ya, untuk perempuan. Untuk laki-laki 42. Terus nanti bisa up ya, kan itu selalu up gitu. Regular color pertama mulainya 85. Terus kalau yang full highlight 175, 185. Sekarang money question ya. Iya, nggak apa-apa. Kira berapa sih penghasilan sebuah salon ya di daerah Capitol Hill ini di Washington DC? Sekarang kita 7 bulan ya ini. Untungnya saya di lokasi yang bagus. Jadi waktu pertama kali buka hanya saya sendiri, hanya klienku sendiri sebulan belum dipotong apa namanya kayak pengeluaran ya. Ada 14.000, 15.000 saya sendiri sebulan. Tapi sekarang udah 7 bulan 30.000. 30.000 dalam sebulan ya? Sebulan. Nah Mbak, kalau di Amerika Serikat itu kan stylist biasanya atau pekerja di restoran dan servis lah ya, itu biasanya mengandalkan tip. Tipnya itu berapa Mbak? Stylist kan sendiri sudah banyak ya dapatnya. Jadi kalau stylist itu dari harga servisnya berapa dapatnya? 50%. Oh 50%? Aku kasih 50%, tergantung. Kebanyakan 50% rata-rata. Terus tipnya ke mereka sendiri. Itu biasanya berapa persen Mbak dari servis? Oh, kadang-kala kebanyakan ada yang 30%, ada yang 40%. Kalau hari holiday ya, kayak Christmas, pada ngasih ini apa amplop. Oh di sini model juga amplop ya? Kalau holiday ya gitu satu orang ada ngasih ngamplopin aku 250, 100, rata-rata 50 gitu banyak. Meskipun orang-orang politik itu pada ngamplopin aku. Oh wow. Pada ngamplopin mereka ya. Terima kasih banyak Mbak Armi. Sama-sama. Tadi udah sharing tentang bagaimana membuka bisnis salon di Amerika Serikat, khususnya di Washington DC. Dan pemirsa, ada beberapa poin yang bisa kita dapatkan dari pembicaraan tadi, yaitu yang pertama, location. Lokasi merupakan kunci bagaimana membuka sebuah bisnis yang sukses, terutama di daerah yang ramai seperti Washington DC. Dan yang kedua adalah bagaimana membina hubungan dengan klien ya Mbak, itu merupakan kunci. Tadi banyak klien dari Mbak Armi yang dari zamannya Mbak Armi sebelum membuka salon Beaming ini ya, bahkan ngikut sampai sekarang dan mengajak teman-teman dan kerabatnya juga ya untuk menjadi pelanggan baru di sini. Oke pemirsa, itu tadi bincang-bincang kita dengan Armi Friebel, pemilik dari Beaming Salon di Capitol Hill. Nah, sehabis ini kita akan ketemu lagi dengan Randy Wicaksana di kota New York, tapi setelah yang satu ini.
Masih bersama saya Randy Wicaksana di VOA Global Report from New York City dan masih soal kecantikan pemirsa. Pasar global kosmetik bersih punya potensi bernilai 22 miliar dolar di tahun 2024. Nah, ini berarti kosmetik yang berbahan alami dan industri kecantikan herbal di Indonesia punya kesempatan yang besar untuk bersaing. Kita kasih lihat contohnya kepada Anda di Amerika Serikat yang pasarnya sudah mulai pelan-pelan melirik yang namanya clean beauty alias kosmetik bersih. Bahan dasar lulur ini adalah alpukat dan lumut laut organik, dan semua proses produksinya masih dilakukan menggunakan tangan. Natalie Schultz-White mendirikan Be Well Company Skincare pada 2017, setelah ia didiagnosa sklerosis multiple, peradangan yang terjadi pada otak dan sumsum tulang belakangnya. So I was diagnosed with multiple sclerosis on July 2nd in 2014, and also known as MS, the shorter version, which is much easier to say, especially when you slur words like me. That's one of my MS symptoms, is I slur words. When I get really tired, or my feet start to kind of drop, or my speech starts to slur, my vision can go a little wonky. Natalie mulai melakukan berbagai riset untuk mengurangi efek samping dari MS. Salah satu caranya adalah dengan menjaga diet yang berimbang. But it was mainly clean eating I focused on. And so we got rid of everything in the house that had preservatives or had sugar. And we just really focused on real whole organic foods. Sejak menerapkan diet berimbang makanan bersih, Natalie merasakan manfaatnya. Meski tak ada riset yang menunjukkan korelasi antara MS dengan makanan bersih, namun diet berimbang dengan makanan minim proses pabrik bisa meningkatkan kualitas hidup pengidap MS. Ide ini diadaptasi Natalie ke kosmetik perawatan tubuhnya. I have a lot of shaking from my MS that can get kind of crazy sometimes, and this helps me work on my fine motor skills too. So it's a win-win. I get to pour lots of love into the products and work on my MS shake. Statista, perusahaan riset marketing memprediksi pasar global kosmetik bersih akan mencapai 22 miliar dolar pada tahun 2024. I get so much joy out of sharing the products and inspiring people to open their eyes to understand that, oh, natural can be this amazing. Dari Leesburg, Virginia, VOA. Pemirsa tahu nggak Amerika Serikat adalah pengimpor kerajinan tangan terbesar di dunia. Nah, produk kerajinan Indonesia salah satu yang diimpor, tapi belum masuk ke 3 besar nih. 3 besarnya masih dirajai oleh India, Tiongkok, dan Oman. Nah, sekarang kita mau kasih lihat satu pengusaha Indonesia yang membuat tas dari eceng gondok di Los Angeles. Tapi perajinnya dari Tangerang. Kita saksikan. Aku suka melihat dulu artisan-artisan di Bali, Yogyakarta kalau pas vacation sama family gitu, kayak it's so beautiful, it's so well made, tapi aku belum banyak melihat di Amerika yang brandnya adalah brand purely orang Indonesia yang punya, and everything in their collection is handmade in Indonesia. Terinspirasi oleh Indonesia di mana ia dilahirkan, Emily Conroy yang memiliki latar belakang di bidang pemasaran untuk fashion di Amerika, mendirikan Everina di Los Angeles tahun 2017. Melalui Everina, Emily yang juga berperan sebagai creative director, fokus pada beragam jenis tas dan aksesoris terbuat dari bahan-bahan berkelanjutan atau sustainable, seperti rotan, rumput ate, dan eceng gondok. Kini produk-produk Everina yang dihargai sekitar 100 hingga 200 dolar atau setara dengan 1,5 sampai 3 juta rupiah sudah bisa ditemukan di sekitar 120 butik di Amerika, juga di Bahama dan Italia. Bekerja sama dengan pengrajin di Bali, Banten, dan Yogyakarta, proses desain dan pembuatan setiap tasnya bisa memakan waktu 6 hingga 9 bulan. Positif banget buat usaha aku karena dengan kita bekerja sama dengan Kak Emily misalnya, itu artinya kita sudah melakukan ekspor. Itu pertama, ada kebanggaan tersendiri. Tidak hanya ramah lingkungan, produk-produk Everina yang belum lama ini disorot majalah Fashion Vogue versi Inggris dan The Daily Front Row di Amerika juga dibuat secara etis. Kita percaya bahwa harga-harga
technically yang dikasih oleh artisan itu adalah the best price yang mereka patut untuk dibayar. Jadi aku biasanya nggak menego harga sama mereka. And also we make sure that mereka punya working condition adalah sehat, bersih, dan juga tidak ada anak-anak yang bekerja di situ. Kerja keras Emily berhasil membuahkan penghargaan Design Excellence Awards tahun 2022 dari Asosiasi Dagang Nirlaba Accessories Council di New York. She's using sustainable materials. Super important. She's using local labor. I know there's a lot of women that are working there. So, ethical job opportunity, treating workers in a fair way and creating beautiful product. Yang tak kalah penting bagi Emily dalam membangun bisnisnya adalah melihat pelanggannya bahagia. Dari Los Angeles, Amerika, dan Tangerang, Indonesia, Dania Iman, Ronan Zakaria, Ahadian Utama, VOA. Demikian perjumpaan kita dalam VOA Global Report from New York City. Saya Randy Wicaksana dan teman-teman yang bertugas pamit undur diri. Saksikan terus VOA Global Report di Metro TV setiap minggunya dan kapanpun di YouTube VOA Indonesia. Sampai jumpa!